dalam surga. Ini karena dia sudah dibersihkan di dalam neraka, sudah selesai, sudah tuntas, kemudian dientaskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan syafaat orang-orang yang diberi hak oleh Allah memberi syafaat. Maka ini salah satu di antara bentuk syafaat. Bentuk syafaat yang kedua adalah syafaat untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang masih belum bisa masuk surga, ada terhalang atau ada sesuatu yang mereka belum bisa masuk ke dalam surga, diberi syafaat. Sebagian di antara hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan syafaat atau memberi syafaat, dia bisa memasukkan atau mempercepat untuk masuk ke dalam surga. Demikian juga meningkatkan derajat. Ini yang ketiga, meningkatkan derajat di surga. Meningkatkan derajat di surga. Ini juga salah satu bentuk syafaat Rasulullah SAW ataupun yang lainnya. Nah, ini beberapa syafaat. Jadi ada yang melakukan dosa besar, pelaku dosa besar yang sudah diadab di dalam neraka jahanam, dientaskan. Ada orang-orang yang berdosa yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tetapi bisa jadi tidak jadi masuk neraka dengan syafaat. Tidak jadi masuk dengan syafaat. Nah, ini bisa saja seseorang memberi syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ada syafaat yang oleh Allah diberikan kepada semua ini orang, yaitu amal solehnya. Amal soleh itu, setiap amal soleh akan memberi syafaat kepada pelakunya, memberi syafaat kepada pelakunya. Maka ini adalah bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla, rahmat yang sangat besar, karena Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya lebih besar daripada kemurkaannya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan atau poin yang perlu untuk kita baca, yaitu bahwa syafaat maknanya tawassut lil ghairi, menjadi perantara bagi orang lain, bijalbi manfaatin, untuk mendapatkan manfaat, au daf'i madarrah, atau menolak madarrah, menghindarkan dari madarrah. Sebagaimana tadi secara terperinci terbagi menjadi beberapa macam, yaitu mengentaskan dari neraka, kemudian menghalangi atau memberikan syafaat untuk tidak jadi masuk neraka. Ini daf'u madarrah. Ini atau meningkatkan derajat. Ini juga jalbul manfaah. Ini salah satu bentuk jalbul manfaah, yaitu meningkatkan derajat di surga. Atau orang yang memang sebenarnya sudah berhak masuk surga tetapi ada penghalang, maka syafaat salah satunya adalah menghilangkan penghalang itu, kemudian memasukkan dalam surga. Nah, ada beberapa sisi syafaat. Yang pertama, atrafus syafaat al-masyfu' indahu, yang diberi syafaat di sisinya. Nah, ini yang diberi syafaat di sisinya. Nah, itu yaitu para nabi, para rasul, orang soleh. Ini yang diberi syafaat, diberi hak memberi syafaat. Ini yang pertama. Yang kedua, masyfu' lahu. Nah, ini yang diberikan kepadanya, yaitu orang-orang yang diberi syafaat, orang yang dimasukkan dalam neraka dan dientaskan dengan syafaat itu masuk ke dalam surga. Ini. Dan asy-syafi' yang ketiga adalah asy-syafi' Allah Azza wa Jalla, yang memberikan syafaat dan memiliki syafaat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang mempunyai dan memiliki dan yang akan memberikan syafaat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hambanya. Nah, kemudian kaidah dalam bab ini, yang pertama,
Meminta syafaat itu ada dua macam seperti halnya doa. Yang pertama, an yatadamman amran khasan billah, mengandung perkara khusus dan itu milik Allah, hanya Allah. Maka fahada ibadah. Yang seperti ini adalah ibadah. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Meminta kepada selain Allah syafaat ini syirik besar. Meminta kepada selain Allah ini syirik besar. Ini permohonan ini hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga meminta syafaat adalah termasuk doa. Ya, termasuk doa. Atalabi syafa'a minal ghaibin, minta syafaat pada yang gaib wal amwat, yang sudah mati, yang intinya selain Allah azza wa jalla. Yang kedua, Allah yatadamman amran khasan billah. Kalau permohonan, permintaan kepada yang lain itu tidak mengandung perkara yang khusus hanya untuk Allah, seperti meminta dari orang yang hadir, orang yang hidup, fima yaqdiru alaihi ghairullah, yang memang bisa dilakukan oleh selain Allah. Fahadha laysa ibadah. Yang seperti ini, minta seperti ini bukan ibadah. Wa yajuzu talabuhu min ghairillah. Boleh meminta kepada selain Allah. Contohnya talabus syafa'ah minan nabi, meminta kepada nabi syafaat. Syafaat yaitu meminta agar supaya nabi minta kepada Allah. Permohonan atau permintaan seperti ini kepada nabi, kepada para nabi, dan termasuk yang terakhir Rasulullah, ini bukan syirik. Ini bukan ibadah. Pada hari kiamat nanti manusia akan datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, sampai kepada Rasulullah SAW meminta syafaat. Permintaan ini bukan doa yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga boleh ditujukan kepada para nabi dan rasul, kepada yang lainnya. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis syafaat. Ini. Kemudian syafaat yang ada di dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat itu. Nah ini, yaitu syafaat yang khalat minasyirki, syafaat yang terbebas dari kesyirikan, walaha syartan. Dan syafaat ini ada dua macam, ada dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama, al-idnu lisyafi an yashfa', izin dari Allah lisyafi' an yashfa', untuk memberi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Nah, ini yang pertama, yaitu syarat izin dari Allah. Apabila Allah mengizinkan, maka dia bisa memberi syafaat. Ini yang pertama, izin dari Allah. Syarat yang kedua, ridhahu subhanah. Allah meridhoi izin ini kepada yang memberi syafaat, dan orang itu diridhoi oleh Allah. Orang yang diberi izin, orang yang diberi ridha oleh Allah azza wa jalla. Yang kedua, ridha anil masfu'ilahu. Allah ridha kepada yang akan diberi syafaat, yang ditolong, yang ada di dalam neraka. Allah meridhoinya, dibolehkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka dia bisa mendapatkannya. Dan ini adalah disyaratkan orang yang tidak sampai kepada derajat kekafiran. Maka orang yang tidak sampai kepada derajat kekafiran atau kesyirikan, maka dia yang bisa mendapatkan syafaat. Ini yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Adapun orang yang kafir, maka tidak akan pernah diridhai oleh Allah. Tidak akan dapat syafaat siapapun yang memberi syafaat. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musfiqun.
Dan mereka itu saking takutnya kepada Allah, musfikun, mereka merasakan kekhawatiran. Ini mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, sehingga ini yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diberi syafaat. Kemudian kata Syekh Hamad hafizahullah taala, wastusniya hadza syartu fi syafaatil uzma, dikecualikan ini bagi Nabi SAW yang disebut dengan syafaat terbesar, syafaatul uzma, lil fasli bainal ibad, untuk memutuskan keputusan di antara para hambanya, wa fi syafaati Rasulillah, demikian juga syafaat Rasulullah SAW li ammihi Abi Thalib al-kafir, khusus. Ini adalah kasus khusus yang disebut dalam istilah ilmu usul fikih dengan waqi'atul ain, yang ini tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasulullah SAW dan juga kepada selain Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Karena itu sebagian ulama menyebutkan ini adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada Abu Thalib, karena dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib. Maka Allah yang memberikan secara khusus keringanan adab terhadap Abu Thalib. Ini adalah kewenangan Allah yang tidak diberikan kepada siapapun, termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah pun tidak bisa. Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah istighfar untuk pamannya, ditegur oleh Allah. Ditegur tidak boleh. Artinya apa yang diberikan kepada Abu Thalib itu adalah murni dari Allah Azza wa Jalla, yaitu keringanan adab. Sebagaimana yang disebut kalau Rasulullah ahwanu ahlin nari adaban, orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat adalah Abu Thalib, kata Rasulullah. Ini berita dari Rasulullah, bukan sesuatu yang mampu dilakukan Rasulullah, tetapi ini adalah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan. Sehingga sebagian ulama menyebutkan ini sebenarnya bukan karena syafaat Rasulullah, tapi karena kehendak Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak bisa dikiaskan. Adapun syafaat Rasulullah kepada orang yang melakukan dosa besar, dientaskan dari dalam neraka, ini hadisnya hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, ini yang pertama, syafaat yang ditetapkan ini sudah disebutkan dalam awal pembahasan tadi, yaitu syafaat yang ditetapkan untuk Rasulullah, para nabi dan rasul, para malaikat, orang soleh, dan amal-amal soleh. Ini amal-amal soleh bisa memberi syafaat kepada pelakunya. Kemudian yang kedua, syafaat yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah, syafaatul manfiyah, syafaat yang dinafikan. Di dalam Al-Quran ada syafaat yang dinafikan, hiyallati dakhalaha syirk, yaitu yang dimasuki oleh syirik, yang dimasuki oleh kesyirikan. Ini syafaat yang ini disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 254 diantaranya dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah, ini sedekahkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya, tidak bermanfaat lagi jual beli, wala khullatu wala syafa'ah, tidak ada kekasih yang bisa memberikan pertolongan, wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Ini wal kafirun, dan orang-orang kafir humul zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa syafaat yang dinafikan ini adalah syafaat untuk orang kafir. Apabila sudah
mencapai derajat kafir, maka siapapun tidak akan bisa memberi syafaat. Karena itu Abu Thalib yang juga kafir ini adalah bentuk pengecualian, dan itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini kehendak Allah. Secara umum orang kafir tidak akan bisa mendapatkan syafaat, siapapun yang memberi syafaat, termasuk Rasulullah SAW. Ini kecuali yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada pamannya, keringanan, tapi tetap kekal di neraka. Ini tidak mungkin untuk dikeluarkan dari dalam neraka, tetapi hanya diringankan saja. Dipakaikan sandal dari neraka, otaknya mendidih. Ini adabnya Abu Thalib nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan akan kita lanjutkan hadis yang ke-15 dalam pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.